Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Putriati dengan NIM 2406085021. Program studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemikiran Judith Butler dan teori-teorinya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa simak ya teman-teman penjelasannya. Pemikiran Judith Butler merupakan salah satu kontribusi penting dalam kajian gender, filsafat, dan ilmu sosial kontemporer. Butler dikenal sebagai tokoh utama dalam pendekatan poststrukturalisme dari queer yang berusaha menentang pandangan tradisional mengenai identitas gender dan seksualitas. Dalam berbagai karyanya, Butler mencoba menjelaskan bahwa identitas manusia, khususnya identitas gender, tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tetap atau alami sejak lahir. Sebaliknya, identitas tersebut terbentuk melalui proses sosial yang kompleks yang melibatkan bahasa, budaya, norma sosial, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Pemikiran Butler memberikan cara pandang baru yang kritis terhadap berbagai asumsi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran dalam memahami gender dan identitas manusia. Pemikiran Butler berkembang dalam tradisi poststrukturalisme, yaitu pendekatan dalam filsafat ilmu sosial yang menolak gagasan bahwa identitas manusia bersifat tetap dan universal. Poststrukturalisme berpendapat bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya bersifat objektif, melainkan dibentuk melalui sistem bahasa, simbol, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, Butler melihat bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang berasal dari faktor biologis semata, melainkan hasil dari proses sosial yang terus diproduksi melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, identitas gender tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk melalui praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam mengembangkan teorinya, Butler juga banyak dipengaruhi oleh pemikir filsuf sosial seperti Michael Foucault. Michael Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat. Foucault memikirkan bahwa cara manusia memahami dunia tidak pernah terlepas dari sistem pengetahuan dan bahasa yang berkembang dalam satu masyarakat. Sistem pengetahuan tersebut disebut sebagai diskursus, yaitu cara masyarakat berbicara, berpikir, dan memahami sesuatu fenomena. Butler menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan bagaimana sih konsep tentang laki-laki dan perempuan dan norma-norma gender dibentuk melalui diskursus sosial yang berkembang dalam masyarakat. Baik, salah satu konsep paling terkenal dalam pemikiran Butler adalah teori performativitas gender. Teori ini menjelaskan bahwa gender bukanlah identitas yang sudah ada secara alami sejak seseorang dilahirkan. Sebaliknya, gender merupakan sesuatu yang dipertunjukkan melalui berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Cara seorang berpikir ataupun berpakaian, berbicara, berjalan, serta berperilaku merupakan bagian dari tindakan-tindakan yang secara tidak langsung membentuk identitas gender. Ketika tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara
tindakan tersebut merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang dipelajari oleh individu sejak kecil. Misalnya, dalam banyak masyarakat terdapat anggapan bahwa perempuan harus bersikap lembut, emosional, dan mengurus rumah tangga, sementara laki-laki harus bersifat kuat, rasional, dan menjadi pencari nafkah. Anggapan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang alami, padahal sebenarnya merupakan hasil dari kontribusi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Butler menjelaskan bahwa melalui pengulangan norma-norma sosial tersebut, masyarakat kemudian membentuk pemahaman tertentu mengenai maskulinitas dan feminilitas. Butler juga memberikan kritik terhadap perbedaan antara seks dan gender yang sering digunakan dalam teori gender tradisional. Dalam pandangan tradisional, seks dianggap sebagai fakta biologis yang berkaitan dengan tubuh manusia. Sedangkan gender dipahami sebagai peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Namun, Butler berpendapat bahwa bahkan konsep seks yang dianggap biologis pun tidak sepenuhnya bebas dari konstruksi sosial. Cara masyarakat memahami tubuh manusia menentukan kategori laki-laki dan perempuan, serta menetapkan standar normalitas tubuh juga dipengaruhi oleh budaya dan sistem kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Butler juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk identitas individu sejak lahir. Seseorang sudah berada dalam lingkungan sosial yang memiliki berbagai aturan mengenai bagaimana seseorang tersebut harus berperilaku sosial dengan jenis kelaminnya. Orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara tidak langsung mengajarkan berbagai nilai mengenai peran gender. Melalui proses sosialisasi ini, individu belajar memahami apa yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya pemikiran Butler juga berkontribusi pada perkembangan teori queer. Teori ini menolak pandangan bahwa identitas seksual hanya dapat dibagi secara tegas menjadi kategori seperti heteroseksual atau homoseksual. Teori queer melihat identitas seksual dan gender sebagai sesuatu yang lebih fleksibel dan dinamis. Dengan pendekatan ini, Butler berusaha membuka ruang bagi berbagai bentuk identitas gender dan seksualitas yang sebelumnya sering dianggap tidak normal oleh masyarakat. Selain itu, Butler juga menyoroti bagaimana tubuh manusia sering diatur norma-norma sosial. Masyarakat memiliki berbagai aturan mengenai bagaimana tubuh seharusnya tampil, bergerak, dan berperilaku. Aturan mengenai cara berpakaian, gaya rambut, atau cara berbicara seringkali dikaitkan dengan identitas gender tertentu. Nah, aturan-aturan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar, padahal sebenarnya merupakan bentuk konstrukturalisme ataupun kontrol sosial terhadap tubuh manusia. Nah, selanjutnya pemikiran Butler memiliki pengaruh yang sangat luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sosiologi, filsafat, studi budaya, dan kajian gender. Banyak penelitian menggunakan teori Butler untuk menganalisis bagaimana identitas gender dibentuk melalui bahasa, budaya, dan praktik sosial.
Teori ini juga digunakan untuk memahami bagaimana stereotip gender diproduksi dan diperoleh atau dipertahankan dalam media, pendidikan, dan kehidupan sosial. Selain itu, pemikiran Butler juga memiliki relevansi yang besar dalam masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap keberagaman identitas. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat diskusi mengenai gender dan identitas menjadi semakin luas. Nah, dalam hal ini, konteks ini, teori Butler membantu masyarakat memahami bahwa identitas manusia tidak selalu sederhana atau tetap, melainkan dapat berkembang sesuai dengan dinamika sosial dalam masyarakat ataupun budaya. Secara keseluruhan, pemikiran Judith Butler memberikan perspektif baru dalam memahami gender dan identitas manusia. Butler menunjukkan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau tetap, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui praktik sosial, bahasa, dan norma budaya yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari melalui analisis terhadap bahasa, kekuasaan, dan norma sosial. Butler menemukan atau membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas mengenai keberagaman identitas manusia dalam masyarakat modern.